Bab 2431. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, saya bisa menerima gelar seperti itu. Linghua cukup puas dengan perubahan alamat Wanner. Dan dia juga bertarung sengit dengan beberapa kaisar dunia bawah, dan dia sangat pusing karena pemukulan tersebut sehingga dia tidak menyadari situasi Lu Chen. Setelah menyebutkan pengingat Wanner, dia mendongak dan melihat Lu Chen menyerbu ke sini dengan jiau besar, dan tahu apa yang dikatakan Wanner itu benar, dan Lu Chen membutuhkannya sekarang. Lapangan es. Segera, Linghua melepaskan beberapa lapisan suhu yang sangat rendah, membekukan musuh di depannya dan memperlambat kecepatan musuh. Kemudian, Linghua dengan cepat mundur, keluar dari pertempuran, mundur ke kelompok perisai Feilong, dan kemudian mundur ke Wanner. Di sini, di bawah perlindungan beberapa pot utama Feilong, tidak ada Kaisar Hades yang bisa masuk. Mengikuti pemikiran Linghua, kolom energi spiritual besar di belakangnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan sejumlah besar energi spiritual khusus, yang semuanya diberkati ke Linghua. Linghua sudah menjadi Kaisar Agung, dan aura khusus yang dia ciptakan bahkan lebih kuat, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika energi spiritual khusus di tubuhnya sudah penuh, Linghua segera melepaskan energi spiritual khusus tersebut dan mengirimkannya kepada Lu Chen dari jarak jauh. Saat berikutnya, Lu Chen menerima energi spiritual khusus yang kuat, dan energi sejati yang mengering dengan cepat terisi kembali. Benar saja, energi spiritual Linghua masih efektif untukku, dan aku bisa terus membunuh. Semangat Lu Chen dihidupkan kembali, dan kekuatannya terus meningkat, dan dia mengayunkan pedangnya untuk menebas musuh, semakin cepat dan semakin cepat. Jie. Da Jiao tertawa aneh, dan berkata lagi, "Bos, Wanner adalah lengan kirimu, Linghua adalah lengan kananmu, keduanya sangat diperlukan." Tangan manusia, mereka sangat diperlukan. Lu Chen mengangguk sambil memenggal kepala musuh. Menikah bersama, satu tempat tidur, 3 orang. Da Jiao tersenyum puas, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lu Chen memukul kepalanya dengan keras dengan gagang pisau. "Berhenti bicara omong kosong, bangun jam 12 bagilah pikiranmu, beraninya kamu mengalihkan pikiranmu saat bertarung. Kamu sekarat. Anda, Kaisar Hades masih memiliki lebih banyak lagi. Butuh waktu lama untuk membunuh begitu banyak kaisar dunia bawah." Petik 2. Hei, bisakah kamu tidak meledakkan kepalamu lain kali? Da Jiao berteriak tidak puas. "Oke, tusuk bajinganmu lain kali," kata Lu Chen. "Baiklah." Da Jiao tercekik, bahkan wajahnya berubah. Medan perang di pihak Kaisar Feng Yao awalnya bertempur dengan enggan, tetapi karena Linghua pergi, ada satu kaisar yang kurang kuat, dan situasi pertempuran menjadi sedikit tidak menguntungkan. Namun, betapapun buruknya, tidak seburuk sebelumnya. Sebab, setelah dipuji oleh Lu Chen, Yukilin sama bersemangatnya seperti baru saja makan kotoran lebah, dan sepasang lengan unicorn terus melambai, tanpa berhenti sejenak. Kaisar dunia bawah yang datang untuk mengepung seringkali dipukuli oleh unicorn giok. Susunan pemain selalu kacau, dan tidak ada cara untuk mengatur serangan besar. Terlebih lagi, Kaisar Feng Yao dan yang lainnya telah memanfaatkan kekacauan ini untuk sering membunuh Kaisar dunia bawah. 200 Kaisar dunia bawah bertempur secara tersebar, dan 60 atau 70 dari mereka terbunuh. Kekuatan mereka terlalu lemah, dan mereka tidak memiliki momentum ofensif sebelumnya. Dan dengan dukungan Linghua, Lu Chen memiliki aliran energi sejati yang stabil, kondisinya penuh, dan dia melanjutkan ritme mengalahkan musuh yang semakin cepat. Di langit, pemandangan spektakuler mekarnya embusan. Darah telah kembali. Lu Chen bertempur semakin berani, tetapi para kaisar dunia bawah menjadi semakin takut, dan jumlah mereka menurun tajam. Hanya dalam waktu 1 jam, 10.000 kaisar dunia bawah mengepung dan membunuh Lu Chen, tetapi Lu Chen berbalik dan membunuh lebih dari 4.000 orang. Pada akhirnya, mereka tidak tahan lagi. "Semuanya, yang bermarga Lu terlalu kuat, kita tidak bisa melawan pertempuran ini. Jika pertarungan berlanjut, kita semua akan mati dengan bersih. Bukankah itu berarti hanya ada beberapa kaisar besar di benua Yuanwu? Kita puluhan ribu kaisar dunia bawah datang ke sini, dan kita bisa memusnahkan ras di sini hanya dengan satu isyarat tangan, tapi bagaimana caranya? Akan ada seorang kaisar sesat, yang lain akan memukul kita 10.000. Itu sama sekali bukan kekuatan tempur seorang kaisar, ini adalah kekuatan tempur seorang peri." Petik 2. Ketika kami datang ke sini,
Patriark Mingnan tidak menyebutkan bahwa akan ada seperti itu orang mesum di benua Yuanwu. Ini, kami ditipu oleh Patriark Mingnan. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita ditipu. Patriark Mingnan adalah makhluk abadi yang hebat. Apakah kita berani melampiaskan amarah kita padanya? Ayo pergi, jika kamu tidak pergi, nama keluarga Lu akan membunuh kita semua. Ayo kembali ke alam abadi. Kaisar dunia bawah berteriak dan mengumpat dengan panik, lalu berpencar dengan tergesa-gesa, terbang menuju pintu masuk negeri dongeng. Lebih dari setengah dari puluhan ribu kaisar dunia bawah dibunuh oleh Lu Chen, dan kaisar dunia bawah yang tersisa melarikan diri satu demi satu, dan pertempuran dinyatakan berakhir. Berakhirnya medan perang Kaisar Agung juga berarti berakhirnya malapetaka. Pada saat itu, seluruh kota Zhongzhou meledak dengan tepuk tangan meriah dan gelombang kegembiraan. Kaisar naga itu perkasa, Lu Chen perkasa. Lu Chen tidak terkalahkan di dunia dengan satu musuh. Benua Yuanwu kita memiliki keberuntungan yang besar, dan akhirnya melahirkan seorang penyelamat, menyelamatkan ratusan juta nyawa. Di kota Zhongzhou, sebuah patung harus dibangun untuk Lu Chen, sehingga ribuan generasi keturunan dapat memandang dan beribadah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit, melihat Lu Chen yang mengesankan mengejar dan membunuh Kaisar Dunia Bawah, dan menyaksikan Kaisar Dunia Bawah yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan putus asa, semuanya sangat bersemangat. Setidaknya setengah dari prajurit di kota itu melemparkan tubuh mereka ke tanah untuk menunjukkan kekaguman fanatik mereka pada Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen memenggal kepala Kaisar Dunia Bawah, dan merebut jiwanya, serta menginterogasinya dengan kejam. Roh primordial itu takut mati, jadi dia menjawab setiap pertanyaan, mencurahkan semua yang dia tahu. Setengah dari 10.000 Kaisar Dunia Bawah berasal dari benua Mingyuan, dan separuh lainnya dipanggil oleh Patriark Mingnan dari ribuan benua. Benua Dunia Bawah, tempat asal mula Hades. Di antara semua dunia fana, apakah benua dunia bawah adalah yang terkuat di antara dunia bawah? Lu Chen mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit, dan ada niat membunuh yang berbahaya di matanya. Tuan Lu, saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Bisakah Anda melepaskan roh primordial saya? Roh primordial Kaisar Dunia Bawah memohon. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, masih banyak roh primordial yang melarikan diri, tidak ada yang punya waktu untuk membunuh roh primordial itu. Keluar, dengan lambaian besar tangan Lu Chen, dia mengusir roh primordial itu. Biarpun ribuan roh primordial melarikan diri, yang satu ini lumayan. Bagaimanapun, klan Ming di benua Yuanwu semuanya telah punah. Bagaimana jiwa-jiwa ini membentuk kembali tubuh? Mereka, untuk membentuk kembali tubuh fisik, seseorang harus menemukan tubuh anggota klan yang sama untuk mencapai kesatuan manusia dan Tuhan. Jika mencari ras lain, manusia dan dewa berbeda, dan tubuh fisik tidak dapat dibentuk kembali. Artinya, meskipun roh primordial itu melarikan diri, mereka hanya hidup beberapa hari lagi. Jika mereka tidak dapat menemukan tubuh yang cocok untuk dibentuk kembali, roh primordial tersebut akan mati, dan akhirnya menghilang. Sekalipun roh primordial itu memiliki kemampuan untuk menyelinap ke negeri dongeng, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di negeri dongeng. Mereka hanyalah roh primordial Kaisar Agung, yaitu roh primordial setengah abadi. Mereka adalah makhluk terendah di negeri dongeng, dan mereka mungkin tidak bisa terbang bahkan jika mereka memasuki negeri dongeng. Aku akan pergi ke benua dunia bawah, dan aku akan membawa bencana pada ras dunia bawah di sana. Terbakar amarah, Lu Chen memerintahkan Jiao besar untuk terus mengejar dan membunuh mereka, dan dia tidak boleh membiarkan Kaisar Dunia Bawah itu melarikan diri begitu saja. Kaisar Dunia Bawah dikalahkan, Lu Chen mengejar, dan para kaisar mengikutinya. Terutama Kaisar Feng Yao, dengan burung Phoenix 9 hari yang terbang sangat cepat di bawah selangkangannya, dia awalnya adalah ahli nomor 1 dalam mengejar dan membunuh musuh. Tetapi Kaisar Feng Yao tidak mengejar Lu Chen, tetapi diam-diam berhenti di Mingyue, dan terbang entah kemana di 9 surga Phoenix. Awalnya, hanya ada beberapa kaisar, dan jumlah tenaga kerjanya sangat sedikit. Kaisar Feng Yao dan Mingyue juga kekurangan, dan pengejaran serta pembunuhan bahkan lebih lemah. Lu Chen tidak peduli dengan hal-hal ini, dia sendirian mengalahkan Kaisar Wan Ming, dan bahkan jika kaisar tidak datang untuk membantu, dia masih bisa mengejar dan membunuhnya sendirian. Meskipun kecepatan Jiao besar tidak secepat burung Phoenix 9 hari, ia masih lebih cepat dari para kaisar dunia bawah itu, dan dia akan membunuh satu jika dia mengejarnya,
tanpa tekanan apapun. Pihak yang mengejar dan melarikan diri sama-sama merupakan sosok setingkat kaisar, dan kecepatan terbang mereka sangat cepat, dan mereka berada ratusan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Melintasi ribuan gunung dan melintasi ribuan sungai, mengejar dan membunuh sepanjang jalan, memenggal ribuan musuh. Akhirnya pengejaran sampai di tempat paling tandus di benua tengah, di mana terdapat ribuan gunung tandus. Di tengah pegunungan tandus yang menjulang tinggi dan tak terhitung jumlahnya, terdapat sebuah gunung tandus kecil, di mana terdapat jalan menuju pintu masuk negeri dongeng. Namun, di kedalaman perbukitan tandus yang tak berpenghuni, terjadi semburan ledakan yang menggemparkan bumi, mengguncang dunia. Suara apa itu? Tidak peduli apa suaranya, segera temukan jalan masuknya, atau kita akan dibunuh. Patriark Mingnan masih menunggu di pintu masuk negeri dongeng. Selama kita lari ke sana, kita akan aman. Patriark Mingnan akan melindungi kita apapun yang terjadi. Di depan Patriark Mingnan, tidak peduli seberapa kuat nama keluarga Lu, dia tidak akan pernah berani bersikap sombong. Orang itu membunuh begitu banyak dari kita, leluhur Mingnan melihatnya, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Kaisar dunia bawah itu sedikit ketakutan, tapi mereka tidak menghentikan pelarian mereka. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan ada dewa pembunuh yang membunuh mereka di belakang mereka. Mereka tidak bisa terlalu peduli, apalagi ada ledakan tak dikenal di depan, kalaupun ada monster tak dikenal, mereka harus terus melarikan diri dan mencarinya. Kembali ke tempat pintu masuk negeri dongeng berada. Segera, mereka melintasi bukit-bukit tinggi tandus yang tak terhitung jumlahnya, memasuki kedalaman bukit tandus, dan menemukan bukit tandus terpendek. Jalan kembali ke pintu masuk alam abadi berada di kaki gunung tandus terpendek, dan ada sebuah gua besar di sana. Dan di puncak gunung rendah tandus itu, berdiri dua kaisar wanita yang tampak serius, dan seekor unicorn giok jernih terbang ke puncak gunung mengendarai burung phoenix 9 warna. Kedua kaisar wanita, Jade Kilin dan Jiu Chai Phoenix, tidak tahu kapan mereka tiba di sini, bagaimanapun, mereka selangkah lebih maju dari kaisar dunia bawah. Namun, melihat ribuan kaisar dunia bawah melarikan diri ke arah mereka, kedua kaisar wanita yang kuat itu tidak ikut campur, ini sangat tidak normal dan sangat aneh. Tapi kaisar dunia bawah yang melarikan diri demi nyawanya tidak terlalu peduli. Akan lebih baik jika tidak ada yang mencegat mereka, sehingga mereka bisa melarikan diri ke lorong dengan lancar. Pada saat itu, ribuan kaisar dunia bawah menyerbu ke dalam gua besar di kaki gunung seperti kilat. Dalam sekejap, semua kaisar dunia bawah bergegas masuk ke lorong itu. Jalan menuju pintu masuk alam abadi langsung turun ke tanah sejauh ribuan mil, tapi awalnya, untuk menuju pintu masuk alam abadi, Anda tidak perlu masuk jauh ke dalam tanah, tetapi di sana adalah pengisapan yang mengangkut orang ke sana, tetapi sekarang pengisapan itu hilang. Tetapi pada saat kritis untuk melarikan diri demi hidupnya, Kaisar Qian Qianming tidak berpikir terlalu banyak sama sekali, dan langsung bergegas masuk, memasuki ribuan mil. Lu Chen berlari sepanjang jalan, melihat bahwa semua kaisar dunia bawah telah memasuki lorong, dia tidak bisa menahan nafas. Ketika dia kembali ke benua Yuanwu dengan tergesa-gesa, dia bertemu dengan peritua Mingnan ketika dia melewati pintu keluar Xianyu. Peritua itu tetap berada di dekat pintu keluar, mengawasi Fan Shi. Peritua melihat bahwa dia mengenakan jubah kaisar dan ada penjaga dari alam abadi di sisinya, jadi dia tidak berani mempersulitnya, tetapi matanya hampir menjadi keruh. Dengan peritua Mingnan di pintu masuk negeri dongeng, dia pasti akan melindungi ribuan kaisar dunia bawah yang telah melarikan diri kembali. Bahkan jika dia mengejar mereka, itu akan sia-sia. Jie. Pada saat ini, terdengar tawa puas dari puncak gunung. Ketika Lu Chen melihat ke atas, dia melihat Phoenix 9 surga melayang di atas puncak gunung dengan unicorn giok di punggungnya. Dan Yu Qilin berdiri tegak di punggung Phoenix, dengan cakar di pinggul dan wajah menyeringai, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia pantas dipukul. Hei, kenapa orang ini begitu bersemangat setelah makan kotoran lebah? Da Jiao bertanya lagi dengan bingung, apa yang dilakukannya untuk mengambil uang itu? Ia tertawa lebih arogan daripada saya. Karena kamu datang begitu cepat, mengapa kamu tetap berada di puncak gunung dan mengapa kamu tidak mencegatnya? Lu Chen tidak terlalu peduli, dia hanya melihat kedua wanita dan dua binatang di puncak gunung dan bertanya. Begitu kata-kata itu keluar, kedua permaisuri sudah berangkat dan dengan cepat menukik ke kaki gunung. Jangan tanya, jika kamu punya waktu,
segera blokir pintu masuk gua dan bunuh Kaisar Dunia Bawah itu. Kaisar Feng Yao merentangkan tubuh 5 burung phoenix, mengangkat pedang Kaisar yang sangat panjang, dan langsung menuju pintu masuk gua. Ada formasi peri kecil di pintu masuk gua, yang diteleportasi ke pintu masuk negeri dongeng, dan baru saja dihancurkan oleh Xiao Yu dengan lengan unicorn. Sekarang jalan itu dihapuskan, dan kamu tidak bisa lagi memasuki pintu masuk negeri dongeng. Hanya ada satu jalan yang tidak berguna sejauh ribuan mil. Kaisar Dunia Bawah itu bergegas masuk, dan mereka akan segera bergegas ke ujung lorong. Ketika mereka menemukan bahwa lorong itu tidak berguna, mereka hanya bisa kembali. Ming Yue juga membuka badan perang unicorn, membuka ruang kendali binatang, melepaskan 5 binatang perang unicorn, dan berkata, kita bisa memblokir pintu masuk gua, mengunci mereka di lorong, dan kemudian membunuh mereka secara perlahan, semuanya sekaligus. Petik 2. Ternyata kamu datang ke sini lebih dulu untuk menghancurkan susunan teleportasi. Lu Chen sangat gembira pada awalnya, kemudian khawatir, dan berkata lagi, Kaisar Dunia Bawah itu akan menerobos lorong ketika mereka menemukan pintu masuk gua diblokir, dan bergegas keluar dari tempat lain. Bagaimana kita bisa menyegelnya? Ada batasan kuat pada saluran tersebut, yang tidak dapat dilanggar. Sebelum Ming Yue dapat menjawab, Kaisar Feng Yao telah berbicara, diperkirakan ketika makhluk abadi di masa lalu membentuk formasi peri kecil, mereka takut saluran itu akan runtuh setelah sekian lama, jadi saya biarkan saja. Pembatasan perlindungan telah diterapkan pada saluran tersebut, bagaimana Kaisar Dunia Fana dapat melanggarnya? Untuk mendobrak batasan yang abadi. Petik 2. Itu bagus, aku khawatir untuk tidak hanya membunuh Kaisar Dunia Bawah ini, tapi kalian berdua telah memberiku kesempatan besar. Lu Chen sangat gembira, dia mengangkat pisaunya dan berlari untuk memblokir pintu masuk gua bersama Kaisar Feng Yao dan Ming Yue. Setelah beberapa saat, Kaisar Dunia Bawah di lorong belum kembali, tetapi Fei Long dan yang lainnya bergegas mendekat. Melihat Fei Long datang, Lu Chen bahkan lebih gembira untuk menghentikan Kaisar Dunia Bawah yang keluar dengan marah. Fat Long, berapa banyak pot penyu yang kamu punya? Keluarkan mereka semua untuk menutup lubang, hanya menyisakan satu celah sebagai umpan. Segera, Fat Dragon segera membentangkan penutup langit, melepaskan ratusan kuali kekaisaran, pertama-tama memberikan perisai pada semua orang, dan kemudian membentuk susunan perisai untuk menutup pintu masuk gua, hanya menyisakan celah selebar lebih dari 10 kaki. Segera setelah pintu masuk gua ditutup, ada berbagai suara yang datang dari dalam, ada suara lari yang tak terhitung jumlahnya, ada yang membentur dinding gua, dan omelan yang kejam. Sial, siapa yang menghancurkan susunan teleportasi? Itu formasi peri kecil, bahkan Kaisar tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya, jadi dihancurkan oleh orang yang membunuh 1000 pedang. Omong-omong, bukankah beberapa dari kalian yang memimpin jalan tidak punya otak? Kalian bergegas ke dalam gua dan tidak menyadari bahwa formasi peri kecil telah hilang, dan membawa kita ke ujung lorong. Bukankah itu curang? Kuda lumpur rumput, bukankah kamu juga bergegas masuk? Kenapa kamu tidak melihat sesuatu yang tidak biasa? Saya memperhatikan ada kentut, berlari begitu cepat, dan langsung jatuh ke tanah sejauh ribuan mil dalam satu tarikan napas. Semuanya, berhentilah berdebat. Pintu masuk gua diblokir oleh senjata kekaisaran. Pasti Kaisar Perisai yang memblokir dan membunuh kita. Sekarang sudah berakhir, pintu masuk negeri dongeng tidak bisa kembali, dan jalan itu memiliki batasan yang tidak bisa dilanggar. Kita dipenjara di jalan itu menunggu kematian. Jangan takut, mereka belum sepenuhnya memblokir pintu masuk gua, masih ada celah, kita bisa membunuh melalui celah tersebut. Lupakan saja, jaraknya sangat kecil, mungkin itu umpan, lu pasti sedang memegang pisau dan menunggu untuk memenggal kepala kita. Bahkan umpannya pun tidak bisa menahannya. Kita tidak bisa tinggal di dalam dan menunggu mati. Ayo cepat keluar. Benar, jika beruntung, beberapa orang bisa melarikan diri. Jangan impulsif, ayo hancurkan pot penyu itu dulu, dan lewati seluruh lubangnya sebelum bergegas. Di dalam lorong, teriakan Kaisar Dunia Bawah keluar, dan kemarahan meletus seperti banjir, mengalir. Keluar dari celah. Sambil memegang pisau panjang, Lu Chen berdiri di tepi celah untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menunggu Kaisar Dunia Bawah bergegas keluar untuk mati, tetapi dia menunggu susunan perisai diserang dengan keras. Saudaraku, Kaisar Dunia Bawah itu tidak bodoh, bagaimana jika mereka tidak keluar untuk mati? Fat Dragon sedikit cemas, dan berkata,
mereka mengumpulkan kekuatan mereka di dalam dan berkonsentrasi untuk melawan Pot. Cepat atau lambat, formasi perisaiku akan dihancurkan oleh mereka. Saat mereka bergegas keluar, kamu tidak bisa membunuh mereka. Kalau begitu jangan biarkan mereka melawan formasi perisai dengan pikiran tenang. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia meminta Ming Yue untuk mengarahkan 5 binatang perang unicorn untuk melepaskan kekuatan magis mereka, melepaskan semua api unicorn, air beracun unicorn, guntur unicorn, dan kabut jiwa unicorn, dan menuangkannya langsung ke lorong. Saat berikutnya, api dan air berbenturan di lorong, guntur meletus, dan kekuatan jiwa tetap ada, dan kutukan Kaisar Dunia Bawah segera keluar. Meskipun berbagai kekuatan supernatural dari binatang kilin sangat kuat, mereka tidak dapat melukai Kaisar Dunia Bawah, tetapi mereka mengganggu energi Kaisar Dunia Bawah, sehingga menyulitkan Kaisar Dunia Bawah untuk berkonsentrasi menyerang formasi perisai. Sepertinya campur tangan saja belum cukup, lebih baik tambahkan beberapa bahan. Lu Chen melihat ke langit, ingin memanggil Jiutian Phoenix dan Xiao Yu, dan menambahkan Phoenix Fire dan Kilin Roar, itu akan menjadi sempurna. Tapi orang ini, Xiao Yu, tidak stabil untuk sesaat. Dia telah mengendarai 9 surga Phoenix, dan dia hampir terbang ke langit, bagaimana dia bisa kembali? Bagaimana kalau es? Linghua sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Lu Chen, jadi dia melangkah maju dan berkata, "Oke, lebih baik menjadi es setingkat neraka." Lu Chen melirik Linghua dan tertawa keras. "Tidak masalah." Segera setelah tangan giok Linghua dilepaskan, dia melepaskan kekuatan supernatural kelahirannya, dan menyuntikkan suhu sangat rendah yang dihasilkan oleh tubuhnya ke dalam terowongan melalui celah tersebut, menciptakan medan es di dalamnya. Sial, suhu tubuh roh es sangat rendah. Semuanya hati-hati, ini adalah wilayah es Kaisar Es, itu bisa membuat Kaisar membeku. Nima, ini angin dingin yang dilepaskan dari neraka, dingin sekali sampai mati. Semua orang menggunakan energi nyata untuk melawan, tidak peduli seberapa rendah suhu rendah di lapangan es, itu tidak akan menyakiti kita. Teruslah melawan formasi perisai, selama kita meledakkan semua pot penyu ini, kita bisa segera keluar. Sesaat kemudian, suara ratapan Kaisar Dunia Bawah terdengar lagi dari lorong. "Orang tua buta, apakah kamu ingin pergi bersama?" Lu Chen tiba-tiba melihat ke arah orang tua buta itu, dan berkata, "Tebas satu persatu, dan keluarlah dengan pisau setelah memotong." "Ide bagus." Orang tua buta itu tertawa keras, berjalan ke arahnya, dan berdiri berdampingan dengan Lu Chen. "Ayo lakukan." Lu Chen mengangkat Kaisar Sabar, bergegas maju dalam satu langkah, dan bergegas masuk melalui celah. Kecepatan orang tua buta itu juga tidak lambat, dia hampir keluar bersamaan dengan Lu Chen, dan bergegas ke dalam gua bersama Lu Chen. "Bunuh langit! Bunuh langit!" Di dalam terowongan, langsung terdengar 2 ledakan teriakan, dan beberapa seruan dari Kaisar Hades. Segera setelah itu, 2 ledakan datang dari dalam gua, dan akibat dari pertempuran yang mengerikan itu terjadi, mengguncang seluruh gunung kecil yang tandus. Saat berikutnya, sosok lelaki tua buta itu muncul, mengeluarkan pisau panjang berlumuran darah. Tapi Lu Chen tidak melihatnya. Sebaliknya, suara ledakan terus terdengar di dalam gua, serta suara tubuh seseorang dipatahkan, dan roh primordial terus keluar dari gua. "Aku pergi. Orang ini Lu Chen menipuku. Disepakati untuk maju dan mundur bersama, lalu saya akan mengembalikan uangnya tetapi tidak mundur." Bodoh sekali. Orang tua buta itu menyadari bahwa dia telah ditipu, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. "Ambil pisaunya perlahan, berbahaya jika kamu tidak mundur ke dalam." Lu Chen menghunus pedangnya dengan cepat, dan menghunus pedangnya dengan cepat. Dia bisa memotong terus-menerus. Tapi dia bertarung melawan ribuan orang di dalam. Di ruang sempit seperti itu, dia tidak bisa berenang dan menyerang, jadi dia hanya bisa membawanya dengan kuat. Dia bukan tubuh Kaisar Agung. Bisakah dia menahan begitu banyak pukulan dari Kaisar Dunia Bawah hanya dengan mengandalkan perisai Kaisar Shield? Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, melihat lagi ke dalam gua, dan tidak bisa menahan alisnya, melihat langsung ke dalam gua. Kepada King Lin Jiao yang sedang beristirahat di sampingnya, "Kaisar Jiao, kamu memiliki pertahanan yang kuat dan kamu adalah tunggangan Lu Chen, mengapa kamu tidak masuk dan membantu Lu Chen membawanya?" Petik 2. Bawalah benangnya. Jangan melihat fakta bahwa bosnya bukanlah tubuh seorang kaisar yang hebat, nyatanya, tubuh fisiknya sangat kuat, dan kekuatan pertahanannya tidak kalah dengan milikku. Terlebih lagi,
dia masih memiliki kuali kekaisaran yang diberkati oleh naga gemuk di tubuhnya. Para kaisar dunia bawah tidak bisa membunuhnya. Da Jiao dengan malas meniup, mengulurkan cakarnya, dan menunjuk ke lubang, tanpa daya berkata, tubuhku terlalu besar, lubangnya agak kecil bagiku, bahkan jika aku berhasil masuk, itu tidak berpengaruh di dalamnya. Ruang, kalau tidak bos akan membiarkan saya mengikuti. Petik 2. Tubuh fisik Lu Chen benar-benar sekuat itu. Mata Kaisar Feng Yao berbinar, meskipun dia sedikit ragu, dia masih percaya pada kata-kata Da Jiao. Bagaimanapun, Lu Chen berperang melawan semua kaisar dengan satu pisau, dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia akhirnya selamat. Jika Lu Chen tidak memiliki tubuh fisik yang super tirani, mustahil untuk melakukannya, atau tubuhnya pasti sudah lama. Meledak pisau, bergegas ke dalam gua lagi, dan memulai serangan pisau lainnya. Dalam sekejap, lelaki tua buta itu menyeret pisau panjang itu lagi dan harus mundur, tubuhnya sudah terluka, tapi diapit oleh 7 atau 8 kaisar dunia bawah, meskipun perisai pertahanan di tubuhnya membantunya memblokir semua serangan, gelombang kejut yang dibawa oleh serangan itu tidak dapat sepenuhnya ditekan oleh pertahanan perisai, jadi dia masih terkejut, terluka. Namun, selama orang tua buta itu menarik diri dan segera dirawat, luka-lukanya akan pulih dengan sangat cepat. Sebab, Waner juga ikut. Seorang kaisar medis yang kuat ada di sini, mengapa takut terluka? Kaisar Feng, biarkan kamu menjaga pintu masuk gua, dan aku akan membantu Lu Chen. Ming Yue tiba-tiba menatap Kaisar Feng Yao, dan berkata demikian. Kamu, Kaisar Feng Yao melirik ke arah Ming Yue, dan berkata lagi, kamu memang bisa masuk, tetapi bagian dalamnya sedingin es dan bersalju. Kamu harus menjaga pintu masuk gua, dan biarkan kaisar ini masuk dan membantu Lu Chen. Petik 2. Ming Yue memiliki baju besi unicorn yang menutupi seluruh tubuhnya, perisai panci kaisar naga gemuk, dan batu unicorn sebagai perisai daging. Dengan berkah pertahanan 3 kali lipat yang kuat di tubuhnya, kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Tidak masalah membawa selusin kaisar dunia bawah untuk mengepung. Namun masalahnya adalah ada bidang es yang dilepaskan oleh Linghua di bagian tersebut, yang mungkin mempengaruhi kinerja Ming Yue. Ming Yue, sang master binatang, memiliki kekuatan untuk menjadi miliknya sendiri. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ming Yue, jadi dia tidak ingin Ming Yue masuk dan mengambil risiko. Meskipun dia tidak memiliki sarana untuk memecahkan bidang es, dia secara pribadi sangat kuat. Selama dia tidak mengalami luka serius, dia dapat membawa medan es tanpa masalah. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini, dia akan dikalahkan oleh salah satu kaisar dunia bawah yang memiliki tubuh roh es dalam pertempuran dengan 4 kaisar dunia bawah 100.000 tahun yang lalu. Terima kasih, Kaisar Feng, atas kebaikanmu, tapi aku milik Lu Chen. Ming Yue hendak menolak, tetapi disela oleh Kaisar Feng Yao, tak perlu dikatakan lagi, kaisar dunia bawah yang tersisa ini semuanya harus dikuburkan di terowongan. Kalian semua tetap di pintu masuk gua dan jangan biarkan satu pun kaisar dunia bawah melarikan diri, jika tidak maka akan membawa masalah ke benua Yuanwu. Datanglah bencana besar. Petik 2. Bagaimanapun, Kaisar Feng Yao tidak memanggil Phoenix 9 surga akan kembali, tetapi langsung mengambil pedang kaisar super panjang dan menerobos celah dalam formasi perisai. Kaisar Feng Yao, pembelaanmu, teriak Ming Yue cemas. Baru saja hendak mengatakan bahwa pertahanan Kaisar Feng Yao mungkin tidak cukup dan akan terlalu berbahaya untuk dimasuki, tetapi disela oleh kata-kata Kaisar Feng Yao, gadis bodoh, Kaisar ini punya mengolah Feng Yao sejak dia masih kecil. Teknik penempaan tubuh darah, tubuh fisik juga super tirani. Jika tidak, pada 100.000 tahun yang lalu, ketika Kaisar ini berperang melawan 4 kaisar dunia bawah yang sangat kuat, tubuhnya telah hancur, dan dia tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali. Petik 2. Setelah sosok Kaisar Feng Yao menghilang di pintu masuk gua, Ming Yue tahu bahwa dia tidak bisa masuk lagi, dan dia harus mengikuti perintah Kaisar Feng Yao untuk tetap di pintu masuk gua. Masuk dan ikuti Kaisar Feng Yao. Ming Yue memiliki kepercayaan pada Lu Chen, tetapi tidak terlalu percaya pada Kaisar Feng Yao, jadi dia memerintahkan si Qilin untuk memasuki gua untuk memberi Kaisar Feng Yao kekuatan pertahanan. Di lorong itu, ruangnya tidak terlalu besar, lebarnya hanya lebih dari 10 kaki, tetapi suara pembunuhan di dalamnya terdengar keras, dan terjadilah pertempuran sengit. Di sini, masih ada api, air beracun, guntur dan kabut jiwa di mana-mana,
dan ada juga medan dingin yang membekukan darah, yang telah menindas Kaisar Dunia Bawah di dalam. Lu Chen adalah satu orang dengan satu pedang. Di bagian ini dengan ruang terbatas, dia tidak bisa melakukan perang gerilya. Dia hanya bisa membawa ribuan Kaisar Dunia Bawah. Inilah saatnya untuk benar-benar merasakan kekuatan tempurnya yang ekstrim. Lu Chen membodohi orang tua buta itu untuk pergi setelah dipenggal, karena dia ingin membunuh satu lagi Kaisar Dunia Bawah dan mengurangi satu Kaisar Dunia Bawah, dan dia tidak ingin orang tua buta itu datang lagi. Tapi Lu Chen sendiri tidak berniat menebas dan pergi. Sebelum kekuatannya habis, dia akan terus bertarung di lorong dan terus menebas. Seperti yang dikatakan Da Jiao, pedang Lu Chen sama kuatnya dengan tubuh fisiknya, dan dia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang super kuat. Bagaimana dia bisa mempunyai lebih dari satu musuh? Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dengan 5 urat naga api, racun, dan jiwa awan guntur, dan dia tidak takut pada unicorn dan binatang buas itu. Adapun ladang es Lingua, Lu Chen tidak memiliki urat naga es yang harus dipecahkan. Tapi Lu Chen melepaskan kekuatan jiwa agung untuk memberkati tubuhnya, yang dapat sangat melemahkan suhu Kaisar Es yang sangat rendah, dan dengan mudah membawa medan es itu. Ketika Kaisar Dunia Bawah melihat Lu Chen menerobos masuk, hati mereka sudah ketakutan. Bahkan jika mereka berkumpul bersama, pertarungannya tidak memuaskan. Mereka dipukuli, habis-habisan oleh Lu Chen, tapi mereka mundur terus. Tubuh fisik Lu Chen terlalu kuat, dan dia juga memiliki pot kekaisaran sebagai perisai, yang dapat dengan aman menahan serangan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Dan gaya permainan Lu Chen juga tidak mewah, dia hanya melakukan serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan pedangnya dan menariknya, satu persatu, dan maju mundur dalam lingkaran. Keterampilan tempur Zantian sangat mendominasi dan sederhana, bahkan jika Lu Chen ingin membuat trik dan gerakan, dia tidak dapat melakukannya. Tentu saja, Lu Chen juga memiliki keterampilan membunuh kelompok, tetapi kekuatan Xing He jauh di belakang San Jiu. Terutama ketika musuh telah mencapai tingkat penganugerahan Kaisar dan pembuktian Kaisar, kekuatan keterampilan membunuh kelompok Xing He sangat lemah. Belum lagi pemenggalan kepala Kaisar, pemenggalan 3 Kaisar tidak bisa dipenggal, paling banyak 1 Kaisar bisa dipenggal seperti ini, tidak mungkin dilakukan sama sekali. Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya cara lain untuk menghadapi Kaisar, dia hanya bisa berkorban untuk memotong langit, dan menebas dengan 1 pisau. Pertempuran yang begitu berat dan memakan waktu membuat Lu Chen diam-diam bersumpah bahwa setelah dia menjadi Kaisar, dia tidak perlu lagi membelah langit. Dia ingin mempelajari secara menyeluruh teknik Miesi Kuan yang ditinggalkan oleh keturunan 9 naga. Teknik tinju Miesi sangat kuat, memiliki banyak gerakan, dan kecepatan tinju sangat cepat. Belum lagi keunggulan dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan pertarungan kelompok juga bagus, praktis sekali. Selain itu adalah keterampilan tempur terbaik dari peringkat abadi. Keterampilan tempur kelas 1 yang langka di negeri dongeng, menghancurkan keterampilan tempur di tangan sebagian besar makhluk abadi. Jika Lu Chen menguasai teknik tinju Miesi, dia pasti tidak akan terkalahkan di level yang sama, tetapi dia tidak tahu berapa level yang bisa dia lawan. Bagaimanapun, dia bisa berjalan ke samping di negeri dongeng. Saat Lu Chen dalam keadaan linglung, seseorang datang dari belakang. Orang yang datang adalah Kaisar Feng Yao. Keterampilan tempur yang menebas surga benar-benar unik di dunia. Kaisar ini juga memiliki keterampilan tempur yang sangat kuat, yang hanya bisa dipraktikkan dengan kekuatan seorang Kaisar Agung. Setelah dipraktikkan, kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah dari pedang ke-9 Zantian. Sayangnya, setelah Kaisar ini menjadi Kaisar, itu adalah masa perang kuno. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk melatih keterampilan tempur itu, jika tidak, saya akan membunuh 4 Kaisar Dunia Bawah dalam pertempuran dengan Kaisar, 4 Kaisar Dunia Bawah sejak lama, dan aku tidak akan dibunuh oleh 4 Kaisar Dunia Bawah. Hades membeku. Petik 2. Kaisar Feng Yao memandangi mayat hantu yang hancur di mana-mana, setidaknya ratusan Kaisar hantu dipenggal kematian, jadi dia tidak bisa menahan nafas. Setelah kebangkitan, Kaisar ini juga tidak punya waktu untuk melatih keterampilan bertarung. Keterampilan benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Setelah pertempuran ini, malapetaka akan hancur, dan benua Yuanwu akan damai setidaknya selama 10.000 tahun. Lu Chen tidak menoleh ke belakang, dan terus membunuh musuh, dan berkata, pada saat itu, Kaisar Feng Yao akan memiliki banyak waktu untuk mengabdikan dirinya untuk melatih keterampilan tempur yang kuat itu. Tidak
Tidak peduli seberapa kuat keterampilan tempur itu juga merupakan keterampilan tempur di dunia fana. Jika tidak ada bencana di benua Yuanwu, mengapa saya harus mempraktikkannya? Kaisar ini selalu ingin memasuki alam abadi, dan kaisar ini ingin melatih keterampilan tempur, yang juga untuk alam abadi, bukan alam fana. Tanda seru petik 2. Kaisar Feng Yao berkata, itu benar. Lu Chen mengangguk, dan terus bertarung sambil bertanya, ngomong-ngomong, kamu tidak menjaga pintu masuk gua, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak bisa membawa begitu banyak musuh. Ruang di sini sempit, dan kalian berdua digunakan sebagai tameng manusia. Kaisar ini tidak perlu membawanya, dia hanya perlu menebas musuh dengan pedangnya dari belakang. Kaisar Feng Yao tersenyum, lalu menepuk si kilin yang mengikutinya, memberi isyarat agar si kilin naik untuk memblokir musuh. Kemudian, dia mengangkat pedang kaisar yang sangat panjang dan menebas dari punggung Lu Chen. Pedang kaisar Feng Yao datang dari punggung Lu Chen, ditujukan ke kaisar dunia bawah di sebelah kanan, dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kaisar Feng Yao mencabut pedangnya dengan sangat cepat, setelah mengalahkan salah satu kaisar dunia bawah, dalam sekejap mata, pedang kedua keluar lagi. Kecepatan pedang yang begitu cepat, dikombinasikan dengan pertarungan Lu Chen, menutupi kelambatan Zantian dalam menutup pedangnya. Ilmu pedang Kaisar Feng Yao sangat luar biasa, dan dia menggunakan pedang super panjang. Seperti kata pepatah, panjang 1 inci dan kuat 1 inci, dia bisa membunuh musuh sebelum serangan musuh datang. Namun keterampilan tempur Kaisar Feng Yao memiliki kelemahan kecil, yaitu pedangnya tidak cukup kuat, tidak sekuat pedang Lu Chen, dan Kaisar dunia bawah yang sedikit lebih kuat tidak dapat menguncinya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka bekerja sama untuk saling melengkapi dan mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Lu Chending berada di garis depan, menghadapi banyak kaisar dunia bawah, dan pertahanan perisainya akan segera dipatahkan, jadi tekanannya sangat berat. Tapi sejak Kaisar Feng Yao datang, dengan pedang super panjang untuk bertarung dengan pisau panjangnya, tekanannya turun drastis, Jizan Jiu juga lebih mudah, dan dengan si kilin sebagai perisai daging, dia bahkan tidak mengkonsumsi sebanyak itu. Dengan satu pisau dan satu pedang, satu berat dan satu cepat, mereka menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, menyebabkan seluruh lorong dipenuhi mayat, darah mengalir ke sungai, dan jiwa-jiwa melarikan diri dalam kekacauan. Di luar pintu masuk gua, Ming Yue dan yang lainnya berjaga untuk mencegah Kaisar dunia bawah bergegas keluar. Keempat binatang perang unicorn terus mengirimkan jiwa api, air, dan guntur ke dalam gua, tetapi Lu Chen membutuhkan hal-hal mewah ini, karena mereka sedikit banyak dapat mengganggu Kaisar dunia bawah itu. Linghua juga terus melepaskan suhu yang sangat rendah ke dalam terowongan. Medan esnya sangat kuat dan dapat mempengaruhi semua kaisar, tetapi itu adalah kekuatan tambahan yang dibutuhkan Lu Chen. 3 kaisar kecap, Xiao Di, Sadan, dan Xiao Shoudi, tidak menganggur saat ini untuk membuat kecap. Ada banyak kaisar Yuanshen yang melarikan diri darinya, dan mereka semua harus dimusnahkan. Xiao Di, berapa banyak roh primordial yang telah kamu hapus? Wanner tiba-tiba bertanya, sekitar 500. Fluttershy menjawab, jumlahnya hampir sama, Tuan Muda akan segera keluar. Wanner mencubit jarinya untuk menghitung, lalu berkata kepada Linghua, Saudari Linghua, Tuan Muda telah berjuang begitu lama, dan Yuan sebenarnya mungkin sudah habis, bisakah Anda membuat persiapan terlebih dahulu? Dengan tangan kanannya, dia terus mengirimkan suhu yang sangat rendah ke dalam gua, dan dengan tangan kirinya, dia meremas formula segel, mendorong energi spiritual dan arteri bela diri untuk menciptakan energi spiritual khusus, sehingga ketika Lu Chen keluar dari gua, dia bisa segera mengisi kembali Lu Chen. Yuan sejati. Namun, Wanner dan Linghua menunggu dan menunggu, tapi Lu Chen tidak mundur. Tapi akibat dari pertempuran yang keluar dari terowongan bahkan lebih kuat, dan lebih banyak roh primordial yang melarikan diri darinya. Artinya Lu Chen masih memiliki kekuatan dan masih bertarung sengit. Mereka menunggu sebatang dupa lagi sebelum Lu Chen mundur, dan dia mundur dengan cukup memalukan. Lu Chen dihabisi oleh Kaisar Feng Yao dengan satu tangan, dan ada si kilin yang patah di belakangnya. Karena perisai Lu Chen telah lama diledakkan, tubuhnya berlumuran darah, luka di mana-mana, satu kakinya patah, dan bahkan energi aslinya telah dikosongkan, sehingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Bisa dibayangkan bahkan Lu Chen dan si kilin dikalahkan seperti ini, betapa sengitnya pertempuran di dalam. Tetapi saat Lu Chen keluar dari gua,
vitalitas agung tiba, segera menutupi Lu Chen dan memperbaiki semua luka di Lu Chen. Segera setelah itu, aliran energi spiritual khusus lainnya secara terus-menerus ditanamkan langsung ke dalam tubuh Lu Chen. 5 urat naga itu seperti 5 naga lapar, dengan panik melahap energi spiritual khusus yang kuat itu, dan dengan cepat mengubah sejumlah besar energi sejati. Kaisar Feng Yao, kakak laki-lakiku dan si Qilin akan dipukuli sampai mati, tapi kamu. Fei Long menatap Kaisar Feng Yao untuk waktu yang lama, setelah beberapa saat pergulatan batin, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lu Chen dan si Qilin terluka seperti ini, tetapi Kaisar Feng Yao baik-baik saja, bahkan pertahanan perisainya tidak diledakkan. Fei Long sangat curiga bahwa Kaisar Feng Yao sedang menyaksikan pertempuran tersebut alih-alih bertempur di dalam, jadi dia menahannya. Kalau tidak tanya nanti ada hantunya. Titik. Dengan mereka berdua melindungiku di depanku, tentu saja aku tidak akan terluka, kalau tidak aku pasti akan memperburuk keadaan mereka. Kaisar Feng Yao tersenyum tipis, menjelaskan seperti ini. Faktanya juga sama, Lu Chen dan si Qilin hanya memblokirnya dari belakang dan menerima semua serangan untuknya. Dan dia mengandalkan pedang ultra panjang, dan jarak serangannya cukup jauh untuk membunuh banyak musuh. Saudaraku, bantu kamu menangkis musuh. Mendengar ini, mata Fei Long berbinar, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Siapa yang tidak tahu apa yang dipikirkan Fei Long? Bagaimanapun, dengan sirkuit otak baru Fei Long, itu tidak akan menjadi masalah serius. Tapi saat ini, ada langkah kaki dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya di lorong itu, dan kemudian perisai yang menghalangi pintu masuk gua adalah pingpong, dan diserang oleh Kaisar Dunia Bawah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada lusinan Kaisar Dunia Bawah yang bergegas keluar dari celah formasi perisai secara tiba-tiba, mencoba menguji seberapa besar kekuatan pemblokiran yang ada di luar. Mata Linghua cepat dan tangannya cepat. Dengan memutar tangan kanannya, suhu yang sangat rendah dilepaskan, dan bidang es langsung terbentuk di pintu masuk gua, memperlambat kecepatan Kaisar Dunia Bawah. Membunuh. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Feng Yao, dan dengan lambaian pedang ultra panjang di tangannya, dia segera memotong Kaisar Dunia Bawah yang hendak bergegas ke depan menjadi beberapa bagian. Ming Yue juga bereaksi cepat, dan segera bergegas maju dengan 5 binatang perang unicorn, menyegel Kaisar Dunia Bawah yang bergegas keluar dari pintu masuk gua. Anyu segera datang ke sisi Ming Yue, dan selalu bergabung dengan Ming Yue untuk menerapkan istirahat bulan ganda, memenggal beberapa Kaisar Dunia Bawah berturut-turut. Orang tua buta itu juga tidak diam, dia mengorbankan Zhan Jiu, memenggal kepala Kaisar Dunia Bawah, satu persatu. Bahkan Jiao besar, yang sedang beristirahat di dekatnya, menukik, menyapu ekornya, mencegah Kaisar Ming bergegas keluar gua. 3 Kaisar Kecap lainnya tidak bisa membuat kecap lagi, jadi mereka semua bergabung, mengandalkan pertahanan perisai mereka, dengan putus asa mencegat Kaisar Dunia Bawah yang bergegas keluar. Awalnya, 2 kekuatan Yu Qilin dan Jiutian Phoenix tersedia, tapi kemana perginya kedua barang ini? Meskipun giok unicorn dan burung Phoenix 9 hari hilang, pintu masuk gua masih kecil, dan 5 Kaisar unicorn yang dipimpin oleh Ming Yue sendirian. Para Kaisar masih menutup celah tersebut, dan lusinan Kaisar Dunia Bawah yang bergegas keluar dibunuh atau diusir kembali. Namun, di bawah perawatan penuh Waner, luka Lu Chen pulih dengan cepat, bahkan patah kakinya hampir sembuh. Lebih buruk lagi, Xiao Shi sedang sekarat. Tiba-tiba, Ming Yue berteriak minta tolong. Kerusakan si Qilin sangat serius sehingga setengah dari kepalanya yang seperti batu hancur, dan dia jatuh ke tanah, sekarat. Faktanya, Kaisar Qilin juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, namun jika melukai titik vitalnya, ia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan membutuhkan bantuan dari luar untuk mengobatinya. Segera, Waner menjawab, dan memberikan sebagian vitalitasnya kepada si Qilin. Si Qilin didukung oleh banyak vitalitas, dan langsung mendapatkan kembali banyak vitalitas, dan tubuhnya yang rusak secara bertahap diperbaiki.